Sidang kasus Subang yang menewaskan anak dan ibu, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, digelar di Pengadilan Negeri Subang dengan agenda pembelaan terdakwa Yosep Hidayah, Selasa, 16 Juli 2024. Dalam sidang pembacaan pleido tersebut, terdakwa Yosep Hidayah membantah semua tuduhan dan tuntutan jaksa yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dalam pleidoinya, Yosep Hidayah menegaskan dirinya tidak pernah membunuh anak dan istrinya. Dua juga menegaskan tidak pernah memerintah apapun kepada Danu dalam tragedi pembunuhan yang menimpa anak dan istrinya tersebut. Saya menolak semua tuduhan dari Danu dan seluruhnya, saya anggap itu fitnah yang keji serta rekayasa yang dilakukan oleh penyidik. Pikir aja dengan logika mana ada seorang ayah tega membunuh anak dan istri, tegasnya, saya tidak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Selama pemeriksaan saya banyak diintimidasi oleh penyidik. Imbuhnya, Yosep juga membantah keterangan saksi-saksi yang sebelumnya dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Subang. Saksi yang dihadirkan JPU semua keterangannya penuh rekayasa dan sengaja menyudutkan dan memfitnah saya, katanya. Terlepas dengan adanya perbedaan pendapat dalam persidangan ini, akan tetapi semuanya adalah untuk menentukan sebuah kebenaran material. Setelah kami mempelajari dengan sesama surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Subang 4 Juli 2024 yang lalu, maka perkenalkanlah kami Rohman Hidayat, SHMH, Badan Sidik SHMH, Edisional SH, Rijal Hayati SHMH, Erwin Meman Halawa SHMH, Yai Marulani SH, Asep Rohman SH, Indrawat SH, Suhendra SH, dan Jenderal Supriyatna SH, semuanya advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum Rohman Hidayat yang berdudukan di Grand Hotel di Bandung. Selaku kuasa hukum, terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus nomor 015 KHP SK /01/3 2024 tanggal 25 Maret 2024. Sebelum kami menyampaikan substansi dari nota pembelaan ini, kami penasihat hukum terlebih dahulu menyampaikan sebuah refleksi mengenai teori dogmatik hukum yang kiranya telah kita pahami bersama pada saat menempuh kuliah dahulu. Hukum merupakan perangkat sosial hidup di masyarakat guna mengontrol kehidupan di tengah-tengah masyarakat atau sosial kontrol. Hukum mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian itu merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara kepentingan yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat batiniah. Masalah pokok dalam hukum selain pembentukan hukum juga terdapat masalah penegakan hukum. Suatu perbuatan yang berimplikasi hukum tentunya perlu dilihat dalam segala aspek proses penegakan hukum, sebagai contohnya perbuatan kejahatan. Mengutip pendapat Profesor Dr. LS Susano SH sebagai antitesis dari pendapat Mendelssohn dalam bukunya Kriminologi mengatakan bahwa perbuatan kejahatan selalu merupakan hubungan dengan orang lain, terutama korban. Hal ini disebut sebagai kriminologi hubungan-hubungan. Dalam etiologi kriminal, maka bukan saja ciri-ciri pelaku yang dipelajari, akan tetapi juga ciri-ciri korban. Kemudian yang menjadi dasar kami sebagai penasihat hukum mengajukan nota pembelaan atau pledoi ini berdasarkan kepada ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Pertama-tama kami mengemukakan bahwa sebelumnya terdakwa atas nama Yosep Hidayah bin Endi almarhum telah didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam ketentuan pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana subsidiar pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang tuntutannya telah dibacakan dalam sidang yang mulai pada 8 Juli yang lalu. Mohon izin majelis dilanjutkan pada rekan. Tanggapan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum bahwa kami selaku penasihat hukum atas nama terdakwa termasuk untuk menanggapi surat tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dan kami berkeyakinan bahwa majelis hakim yang mengadili perkara aktual ini tentu telah mengetahui dan memahami secara pasti mengenai alat bukti yang diakui oleh termohon sebagai alat bukti yang sah.
Menurut Profesor Edi C.S. Fiaris dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian terbit Erlangga tahun 2002 menjelaskan bahwa hukum pembuktian sebagai ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, serta kekuatan pembuktian dan bahan pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan mengenai pembuktian meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses mencari kebenaran atas suatu peristiwa, yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran ini. Kendati pun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan. Dalam tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan cara penyidik mencari barang bukti maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan yang luas sendiri dalam penilaian alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut, Profesor Edi C.S. Fiaris dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian menjelaskan bahwa hal yang fundamental terkait dengan pembuktian yaitu sebagai berikut: 1. Bukti harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjukkan pada suatu kebenaran suatu peristiwa. 2. Bukti harus dapat diterima atau administrasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.